Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Al-Khaira, mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan ini saya sedikit ingin menyimpulkan kesimpulan dari bahasan webinar yang berjudul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menyimpulkan dari pembicara yang pertama, yaitu Dr. Anindya Wirastiga yang mempunyai judul Variabilitas Upwelling di Perairan Indonesia menggunakan metode pendekatan remote sensing. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih upwelling itu. Jadi upwelling itu adalah kenaikan massa air dari kolom yang lebih dalam menuju ke permukaan. Jadi saat proses pertukaran air ini, dia akan membawa suhu yang berbeda, nutrien dan juga klorofil A yang terkandung di dalamnya. Sehingga klorofil A ini bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk berfotosintesis. Selanjutnya, bagaimana sih upwelling ini bisa terjadi? Jadi upwelling ini bisa terjadi dengan bantuan angin. Jadi saat angin bertiup, maka air akan ikut bergerak. Begitu juga air yang ada di dalamnya. Namun pergerakan ini tidak mengikuti arah angin, melainkan berbelok ke arah lainnya. Jadi proses upwelling yang dibantu oleh angin ini berkaitan sangat dengan transfer Ekman, yaitu jika di belahan bumi utara angin bertiup, maka air akan bergerak, namun tidak mengikuti arah angin. Di belahan bumi utara, air akan berbelok ke kanan sebesar 90 derajat. Sedangkan jika terjadi angin di belahan bumi selatan, air akan berbelok ke arah kiri sebesar 90 derajat juga. Jadi, upwelling yang paling kompleks terjadi di perairan laut Indonesia yaitu terdapat di Laut Jawa. Jadi, semakin kompleks upwelling yang terjadi, maka semakin subur daerah lautan tersebut. Jadi, jika semakin subur daerah lautan tersebut, maka semakin banyak fitoplankton yang bisa berfotosintesis dan semakin banyak pula ikan yang dapat diproduksi dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menyimpulkan dari pembicara yang kedua, yaitu dari Bapak Dwi Susanto, yang berjudul Dinamika Arus Lintas Indonesia, atau yang disebut juga Arlindo. Jadi, untuk kita wilayah Indonesia, bisa dikatakan mempunyai nasib baik, karena kita dilalui oleh pertukaran arus antara Samudra Pasifik menuju India. Namun tidak bisa dikatakan 100% juga baik, karena ada sisi negatifnya juga. Untuk sisi positifnya, untuk sisi positifnya, setiap arus yang mengalir, dia seperti yang kita tahu, dia membawa nutrien, klorofil dan juga suhu yang berbeda. Jadi dari semua nutrien tersebut bisa termasuk klorofil A yang dibawa bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk melakukan fotosintesis. Namun dari sisi negatifnya juga, setiap arus yang mengalir itu juga membawa zat-zat kimia, mungkin dari pembuangan limbah pabrik atau dari mana, dan selanjutnya juga membawa sampah. Jadi bisa dibayangkan jika arus tersebut membawa sampah dan zat kimia, akan berdampak sangat negatif untuk laut kita. Selanjutnya, kenapa sih Arlindo ini sangat penting untuk dipelajari? Itu dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, untuk sisi global, Arlindo ini sangat perlu untuk dipelajari, dikarenakan yang pertama, karena Arlindo ini mempengaruhi siklus laut. Seperti yang kita bicarakan tadi, dari setiap arus ini akan mempengaruhi lautan yang dialiri oleh arus tersebut. Selanjutnya, dia juga mempengaruhi distribusi panas. Jadi akan terjadinya pertukaran suhu melalui jalur aliran arus tersebut.
Selanjutnya dia juga mempengaruhi biodiversitas. Dan yang terakhir dia mempengaruhi air sea interaction. Dan untuk bagian yang kedua yaitu bagian regional atau khusus, termasuk misalkan kita sebagai di bagian laut Indonesia. Jadi Arlindo ini mempengaruhi sirkulasi massa air, nutrisi, dan lain-lain. Jadi setiap arus yang mengalir ini dia akan mempengaruhi bagian nutrisi, suhu air, dan massa air. Yang kedua mempengaruhi distribusi atau imigrasi, termasuk imigrasi para ikan-ikan ataupun fitoplankton yang bisa mempengaruhi biodiversitas juga. Dan yang terakhir juga mempengaruhi air sea interaction. Baiklah, selanjutnya apa sih penyebab Arlindo itu bisa terjadi? Jadi prinsipnya adalah air akan mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Jadi bisa disimpulkan bahwa permukaan air di Samudra Pasifik lebih tinggi dibandingkan permukaan air di Samudra Hindia, sehingga terjadinya arus dari Samudra Pasifik menuju India. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemateri yang kedua yaitu dari Bapak Dwi Susanto. Yang pertama, Arlindo memegang peran penting dalam siklus laut, dalam sirkulasi laut dan iklim dunia. Yang kedua, Arlindo mempunyai dinamika laut dan iklim, distribusi massa air, nutrisi, biodiversitas, dan lain-lain. Baiklah, saya rasa hanya sampai di sini saja saya menyimpulkan dari materi webinar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.